S1 D3. Berarti dibutuhin nggak? Dibutuhin. Hidup kita nggak begini terus, harus naik. Oke ya. Di sini pun sumbernya dari Kementerian Perdagangan. Nah, PT Besopit ini kantor pusat kita nih. Ada di SCBD. Kedua bisa uangnya rugi. Sekarang kita bahas tentang ditipu. Kalau joinnya ke perusahaan tidak daftar, jelas bisa ditipu. Betul nggak? Tapi kalau perusahaannya sudah langsung ada izin dari Kementerian Perdagangan, langsung ada izin dari lembaga Absetindo, izin dari clearing, izin dari bursa, dan izin dari perbankan, otomatis perusahaannya sudah resmi. Kedua yang harus kita hadapin adalah tentang risiko. Kalian bisa perhatikan di sini. Di sini banyak produk. Artinya, kalaupun tidak keterima nanti, suatu saat kalian keterima ataupun jadi owner ataupun jadi malah punya usaha yang lain, ada yang nawarin, ada yang tawarkan. Contoh main saham, pikirkan kembali. Saham mengandung risiko cukup tinggi. Wah, forex pun tidak. Sampai saat ini Timur Tengah belum mereda. Bahkan ada info tentang perang dunia ketiga. Jadi belum momen buat waktunya. Jadi ada pasti lengkap. Mau euro, mau Jepang, mau Indonesia, mau rupiah, semua diperdagangkan. Ya, yang resminya. Tapi dari semua produk ini yang paling bagus sebenarnya ada produk gold atau komoditi emas. Sekarang saya tanya sama kalian, kenapa emas paling aman dibanding main saham? Ada yang tahu jawab gak? Kenapa harus pilih emas? Ada yang punya emas gak kalian di sini? Bawa dong, kalau mungkin perhiasan. Kenapa kalian pilih emas? Kenapa nggak kalian main saham aja? Karena ada produknya, ada barangnya. Terus apa lagi? Yang paling penting adalah trade emas. Ini yang paling penting di sini. Betul sekali. Ada. Fluktuasi terjadi, naik dan turun. Tapi kita ambil kesimpulan 2024 trade emas mengalami naik. Kalau saham kan belum tentu. Kalau emas ini, ya. Kalau di Besopit mau produk apa, mau produk Apple, Ajinomoto, saham Yamaha, sama Honda pun lengkap. Cuman ya kita harus jelaskan, ya bagus-bagus, tidak. Bagi kita trader namanya ya. Kalau bagi trader tuh ya dia suka main saham karena dia pintar. Bahkan ada S1 S2 di bagian sekolah ini membaca grafik. Tapi kan bagi orang yang tidak paham, jangan coba-coba main saham. Tapi komoditi lebih bagus. Kenapa? Dari pergerakan harga emas per teros dari open jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di Bursa Jakarta tutup 03.30. Perdagangan hampir 24 jam. Rata-rata kenaikan 5-20 poin. Ada tips nih. Selain kita harus pilih emas, kenapa tidak pilih saham? Harus ada tips. Tipsnya. Pergerakan naik rata-rata hari 5-20 poin. Tipsnya adalah jam 6 pagi kita beli, contoh beli 5 lot di area hari ini nih paling atas ya, namanya LGD. Kenapa paling atas? Karena paling laku, paling favorit sekarang di Indonesia atau bahkan di dunia. Open harga emas hari ini 2673. Tahu nggak hukum dagang apa? Hukum dagang, kalau pengen profit atau cuan, beli di harga rendah, dijual harga tinggi. Apapun usaha kita, betul nggak? Beli tempe 5.000 di Keramat Jati, kita punya toko jual 5.000, gotong royong. Mana untungnya? Jualnya 6.000, ada selisih 1.000. Itu disebut dengan hukum dagang. Kalau dulu saya mau pelajaran matematika, pelajaran tentang ekonomi, saya loncat pagar zaman SMA. Pas masuk sini ketemu lagi Andre. Ya. Cuman karena ada duitnya, coba deh bismillah. Capek juga. Ya, begitu aja kerja. Sekarang kita membaca tentang pasar global, ya. 2673 sekarang naik nih. Permintaan penawaran, harga seperjalan, high harga tertinggi, low harga terendah, open price harga pembuka, open close harga close. Pembuka open price 2673 naik 2684. Ada sisi kenaikan berapa poin nih? Berapa poin? 11 poin. Nah,
dalam hukum dagang di Bursa Efek ataupun Bursa Jakarta ada dua tujuan. Satu, sistem pantau, harus ada waktu ya. Kedua, ada sistem order. Kalau kita pantau dengan perhitungan naik 11 poin, berarti 11 poin dikali pengalik untung 100 dari BUMN atau dari bursa dikali dengan 5 lot. Profit hari ini adalah sekitar 5.500. Atau kalau saya rupiahkan 55 juta. Wah, kok gede banget nih? Karena posisinya kita harus ada waktu. Tapi kan belum tentu naik 11 poin. Harga pasar tidak bisa diprediksi pasti yang betul tuh nggak ada. Analisa bisa kita prediksi, tapi belum tentu betul. Jadi kesimpulannya, main bagus adalah order. Tidak ada risiko, tapi untungnya kecil. Jadi dari 11 poin kita lupakan. Apa harus kita lakukan? Contoh tadi 26.73 mau naik ke sini pun kita nggak peduli. Jual kunci harga aja di harga 26.74 disebut dengan order. Inilah ya. Kalian pernah lihat gak orang di Starbucks buka laptop, buka grafik, tiba-tiba 1 jam 2 jam nongkrong, habis itu tutup laptop? Itu orang cari uang di perdagangan ini. Sekarang zaman sudah canggih. Tapi yang paling bagus tidak ada jaminan ketika kita monitor. Yang paling bagus adalah dikunci harga. Jadi rezekinya langsung dipatok. Naik cuman 1 poin dikali 100. Dari mana Bang Adi 100? Pengalih keuntungan dari bursa. Undang-Undang pasal 51 ayat 4 mengatur tentang penjaminan tentang kontrasas pengalih keuntungan ataupun 1 juta dikali dengan contoh tadi pakai 5 lot. Berarti di sini dapat 500 dolar. Atau kalau kita rupiahkan untung 5 juta rupiah. Ini disebut dengan transaksi global yang main aman. Gak mungkin gak dapat 1 poin. Ya, tapi kok ada orang main saham, ya dia tidak dijelaskan tentang, mungkin dia tidak ditawarkan tentang harga emas. Atau kalau ada orang tahu harga emas tetap pilih saham, otomatis dia itu seorang greedy atau spekulasi, ya, atau dia penjudi, spekulasi, gambling, itu orang. Betul, ketika spekulasi bisa join 100 juta bisa dapat rumah, tapi kan spekulasi, betul nggak? Tapi kalau ini main aman. Jadi ini akan jadi ilmu kalian, terima ataupun tidak, ya, tentang posisi ini. Suatu saat kalian ditawarin, pilih emas, jangan pilih sawit, jangan pilih kakao ataupun kopi di trading, tapi pilih harga emas. Harga emas pasti naik, tapi tetap biarpun di harga emas, ambillah 1 poin atau 1 troy ounce. Ya, itu disebut dengan transaksi perdagangan internasional. Ya, jadi targetnya 1 poin, jangan main saham, tapi di gold atau harga emas. Dulu 2008 harga emas masih 200.000, 2014 masih 400-600, harga 2017 harga emas sudah 700-800. Sekarang harga emas per 1 gram sudah tembus di angka 1,4 juta. Benar atau salah? 1,6. Tuh. Ya. Karena harga emas pasti naik, ya. Cuma yang penting keterima dulu deh. Ya, kalau itu tips buat kalian. Siapa tahu nggak keterima, besok kerja di bank, ada yang tawarkan, jangan saham, komoditi lebih bagus, ya. Oke, ada pertanyaan, satu pertanyaan sebelum makan siangnya belum datang juga soalnya. Saya coba panggil dulu.